Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan sekarang ya, ini saya akan membahas materi 7 setelah UTS ya. Di pertemuan 8 dan 9 kita akan bahas dua materi. Ini sebenarnya yang minggu kemarin ya. Cuman saya belum sempat bikin video penjelasan terkait dengan materi ketujuh tentang pendapatan nasional. Ya, oke. Jadi setelah UTS ini kita akan membahas terkait dengan makroekonomi ya. Makroekonomi di sini, di mana makroekonomi adalah ilmu yang mempelajari fenomena ekonomi secara luas ya. Misalnya tentang inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita akan bahas ini bagaimana inflasi, nanti pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Ya. Kemudian fokus pembelajaran dari makroekonomi pertama adalah bagaimana segi permintaan dan penawaran menentukan kegiatan perekonomian ya. Termasuk juga di sini kalau kita berbicara terkait dengan pendapatan nasional ya, pendapatan nasional, maka itu kita akan melihat bagaimana konsumsi ya, konsumsi dan investasi ya, investasi nasional menjadi salah satu penilaian di dalam pendapatan nasional itu. Nanti juga ada tabungan ya, tabungan atau saving di sini ya. Kemudian masalah utama yang dihadapi perekonomian, kemudian peranan kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi ini. Ini penting sekali ya. Ini campur tangan pemerintah. Salah satunya adalah misalkan untuk meningkatkan pendapatan nasional, itu misalnya adalah pajak ya, peningkatan pajak. Kemudian bisa juga ada selain pajak juga terkait dengan impor ekspor ya, impor dan ekspor. Nah, ini juga bagaimana cara pemerintah kalau ingin pendapatannya naik berarti meningkatkan ekspor ya, ekspor dan menurunkan impor. Kalaupun impor sebenarnya boleh, akan tetapi impor barang-barang yang sifatnya produktif ya. Misalkan impornya terkait dengan mesin misalnya, mesin produksi ya. Nah, mesin produksi atau misalkan apalagi ya. Jadi bukan bukan barang user atau end user atau barang jadi ya, tapi barang yang dimana kita produksinya di dalam negeri. Sehingga nanti yang produksi finish good-nya atau produk jadinya yang kita akan kirim berupa ekspor itu sebenarnya yang paling bagus kebijakan pemerintah. Kemudian salah satunya adalah bagaimana misalkan kita mengirim barang bukan barang mentah ya. Jadi ekspor kita itu harus ekspor yang benar-benar barang jadi, bukan barang mentah atau barang yang misalkan kita itu sering ekspornya itu barang mentah, di mana misalkan kayak kopi, kemudian kopinya masih kopi yang mentah gitu ya. Kemudian CPO ya, tahu CPO ya? CPO itu adalah barang raw material atau barang mentah untuk membuat kelapa sawit ya, minyak kelapa dari kelapa sawit. Nah, itu di sana diproduksinya atau di Cina, nanti barang jadinya datang ke Indonesia. Itu menurut saya kebijakan yang ini ya, kurang pas. Kemudian salah satu indikator telah terjadinya alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional yang dihasilkan sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu. Jadi output nasional atau pendapatan nasional itu dihitung secara periodik ya, secara periodik ya. Jadi tahun ini, tahun 2020 atau misalkan triwulan ya, bisa semester ya, bisa annual ya. Kemudian yang pertama, besarnya output nasional itu merupakan gambaran awal tentang seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian. Jadi sumber daya dalam ekonomi apa aja? Pertama
SDM, tenaga kerja, barang modal ya. Barang modal itu ya kayak mesin ya, mesin kemudian gedung ya, kendaraan dan sebagainya itu disebut barang modal ya. Kemudian uang atau modal dan kemampuan kewirausahaan. Ini SDM juga di sini ya. Di SDM manajerial. Nah, manajerial di sini adalah yang disebut sebagai eh, apa namanya sumber daya di dalam suatu perekonomian. Yang digunakan ya sumber daya ini ya tenaga kerja, barang modal, uang dan kemampuan kewirausahaan itu yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Ya. Yang kedua, besarnya output nasional itu merupakan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemampuan suatu bangsa. Ya, sehingga saya pernah mengatakan bahwa negara kaya, ya, negara kaya itu bukan negara yang uangnya banyak ya. Ya, negara kaya itu atau negara makmur itu bukan yang uangnya banyak, tapi yang tingkat produktivitasnya tinggi ya. Ya, tingkat produktivitasnya tinggi. Nah, ini disebut negara makmur, ya. Ya. Kayak Indonesia itu banyak orang mengatakan negara makmur, negara kaya, tapi tingkat produktivitasnya rendah. Sehingga semua barang kita impor, ya. Bahkan kemarin itu mau impor beras yang lagi ramai ya. Kemudian impor garam. Padahal negara kita itu negara kepulauan, negara yang di mana lautnya lebih banyak daripada daratannya. Ini satu ironis sekali kalau misalnya kita hanya impor garam ya. Gitu. Kemudian beras juga sama ya. Harusnya tingkatkan produktivitas ini ya. Eh, Kemudian yang ketiga adalah besar output nasional merupakan gambaran awal tentang masalah-masalah struktural yang dihadapi suatu perekonomian. Ya, ini sama masalah pajak di sini ya. Kita akan bicara moneter. Ya, moneter itu terkait dengan apa? Pertumbuhan ekonomi, kemudian uang ya, mata uang, kurs rupiah. Kemudian kita bicara juga tentang fiskal ya. Di sini fiskal pajak ya. Fiskal itu pajak ya, pendapatan lah. Fiskal. Kemudian lanjut. Nah, itulah sebabnya perhitungan output nasional yang lebih dikenal sebagai pendapatan nasional merupakan pokok pembahasan awal dalam pembahasan teori makroekonomi ya. Ya, jadi kita untuk pertama kali bahas makro itu adalah kita akan bahas pendapatan nasional. Nah, istilah yang paling sering dipakai untuk pendapatan nasional adalah PDP atau Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product atau GDP ya. GDP. Nilai barang dan jasa akhir berdasarkan apa itu GDP ya? Nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada dalam perekonomian tersebut ya. Jadi GDP itu atau produk domestik bruto atau GDP itu adalah produk baik barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri berdasarkan harga pasar. Ya. Jadi kalau kita ingin lihat tingkat kemakmuran suatu bangsa, lihat GDP-nya berapa. Ya, coba nanti kalian lihat ya GDP negara-negara ASEAN aja nih, siapa ini yang paling tinggi? Ya kalau kita lihat Indonesia itu berada di ranking keempat di ASEAN saja. Ya, pertama siapa? Singapura. Yang kedua Malaysia, ketiga Thailand, keempat Indonesia. Bahkan kita mau disusul oleh Vietnam ya. Kita mungkin sekarang sudah tersusul ya di data sekarang kita berada di tingkat kelima ya. Disusul oleh Vietnam ya terkait dengan gross domestic product. Padahal Indonesia itu negara paling luas ya di ASEAN itu, tapi masih kalah dengan Singapura yang negaranya tidak lebih besar dari wilayah DKI Jakarta ya, dan penduduknya pun mungkin lebih besar DKI Jakarta daripada di Singapura. Kenapa? Singapura itu punya jasa yang paling bagus ya di dunia salah satunya. Ya, dia punya pelabuhan ya, pelabuhan dan dia juga punya bandara yang tersibuk di dunia ya. Changi ya, bandara Changi. Nah, karena di Inggris strategis sekali Singapura itu karena
jalur itu adalah Selat Malaka ya, di sini Singapura itu. Di Singapura kan, ini Malaysia di sini. Itu dilalui oleh jalur perdagangan internasional ya, Selat Malaka. Nah, kita ini punya Batam ya. Batam juga ini salah potensi. Ini Singapura Batam itu salah satu potensi bagaimana menjadi pusat pelabuhan di internasional dan di dunia gitu ya. Dan bandaranya juga ini ke depan mungkin ini B.J. Habibie ini salah satunya presiden kita yang ketiga almarhum, itu punya rencana bagus untuk Batam itu ya, sebagai negara atau wilayah yang bisa menyaingi Singapura. Bahkan sekarang itu Batam itu paling maju lah ya di antara negara wilayah-wilayah di Sumatera itu ya. Jadi sudah perdagangannya sudah, karena itu sangat strategis sekali ya, jalur Selat Melaka itu ya. Di sini sebagai pelabuhan, karena semua kapal-kapal kontainer itu melewati Singapura itu dan melewati Selat Melaka, maaf ya. Jadi Singapura itu menjadi negara transit ya. Negara transit bagi barang-barang yang melewati Selat Malaka ya. Itu ya, jadi faktor itu yang menentukan. Jadi kenapa sih Singapura itu negara yang punya GDP-nya tinggi? Jadi padahal kalau kita lihat dia tidak punya bukan, tidak punya sumber daya alam yang mencukupi, tidak punya sawah, tidak punya perkebunan gitu ya. Tapi ternyata dia punya jasa. Jasanya tadi pelabuhan dan bandara yang paling banyak paling banyak. Jadi pusat bisnis lah ya di Asia Tenggara itu adalah Singapura. Dan kita punya potensi, kita punya Batam. Harusnya kita manfaatkan Batam ya. Kemudian istilah dalam GDP, jadi produk dan jasa akhir, barang dan jasa yang dihitung dalam PDB adalah barang dan jasa yang digunakan pemakai terakhir. Kemudian harga pasar ya, yang menunjukkan bahwa nilai output nasional tersebut dihitung berdasarkan tingkat harga yang berlaku pada periode yang bersangkutan ya, itu adalah harga pasar. Jadi dalam GDP itu ada istilah produk dan jasa akhir ya. Ini adalah di mana produk yang diproduksi ya, produk yang diproduksi di negara tersebut, yang diproduksi tapi produk yang diproduksi ini ada produk barang dan produk jasa ya, ini ya. Jadi bisa barang bisa jasa ya, yang dihitung dalam PDB di mana itu sudah dipakai ya, jasa dan produk itu yang sudah dipakai oleh end user atau sudah dikonsumsi oleh end user, oleh konsumen ya. Nah, itu dihitung dalam GDP. Kemudian ada yang disebut dengan harga pasar. Harga pasar itu adalah harga yang menunjukkan bahwa nilai output nasional atau pendapatan nasional tersebut dihitung berdasarkan tingkat harga yang berlaku pada periode. Jadi misalkan bagaimana sih Singapura itu bisa mendapatkan pendapatan nasional? Jadi kalau kita transit di pelabuhan, misalkan ada kapal tanker, ada kapal kontainer gitu ya, transit di pelabuhannya Singapura, itu kan bayarannya itu per jam kan, bayarannya per jam. Ya, misalkan kontainer nunggu di Singapura untuk loading dock barangnya, loading barang itu perputarannya perhitungannya itu per jam ya. Nah, dan Singapura itu dia punya pelayanan yang terbaik, di mana pertama dia loading docknya itu paling cepat ya, bahkan bisa mencapai jaman. Jadi mungkin hanya 1 jam 2 jam, tapi kalau di Indonesia itu hampir 2 hari di Tanjung Priok gitu ya. Ya, di Tanjung Priok itu loading dock untuk bongkar muat barang di pelabuhan Tanjung Priok itu bisa sampai 2 hari. 2 hari untuk pengusaha itu kan, pertama waktu adalah uang ya. Pasti semakin lama loading docknya atau semakin lama bongkar muatnya semakin mahal biayanya. Gitu ya. Jadi Singapura itu dia punya jasa di mana kalau kamu mau bongkar muat di Singapura itu dijamin cepat ya, sehingga lebih hemat kan. Pertama efektif ya,
secara waktu lebih efektif ya. Kemudian secara eh, pengeluaran bisa lebih hemat ya, bisa lebih hemat. Kemudian maka terdapat dua langkah yang harus dilakukan sebelum menghitung PDP. Langkah pertama adalah memahami tentang siklus aliran pendapatan dan pengeluaran dalam suatu negara. Langkah kedua adalah bagaimana para pelaku ekonomi ini berinteraksi. Ya, kita akan lihat di sini adalah siklus aliran pendapatan atau yang disebut dengan circular flow dan interaksi antar pasar. Jadi siklus aliran pendapatan atau circular flow adalah sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi antar para pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaan utility masing-masing pelaku ekonomi. Jadi di sini bisa kita lihat ya, ada 3 komponen dalam interaksi di pasar ekonomi ya, atau dalam perekonomian itu ada 3 interaksi. Pertama adalah perusahaan, ada pemerintah, ada rumah tangga. Perusahaan itu tugasnya sebagai apa? Tugasnya adalah dia membuat produk perusahaan itu ya, atau di manufaktur. Produknya bisa barang atau jasa. Perusahaan ini dia bisa membeli barang dan jasa ya dari pemerintah. Ya, dia bisa membeli barang dan jasa dari pemerintah, atau dia bisa menjual ya, di sini dia menjual hasil itunya ke dunia internasional berupa ekspor. Ya, kemudian dari mana perusahaan mendapatkan keuntungan atau mendapatkan hasil? Dia hasilnya dari pembelian pemerintah maupun rumah tangga. Jadi perusahaan ini mendapatkan penjualannya dari pemerintah dan dari rumah tangga. Kemudian perusahaan itu membayar pajak kepada pemerintah. Ya, kemudian pajak juga didapatkan pemerintah dari rumah tangga. Jadi pemerintah itu punya 2 sumber pendapatan. Pertama berupa pajak ya, yang didapatkan dari perusahaan, dan pajak yang didapatkan dari rumah tangga. Kemudian perusahaan dia mengeluarkan outputnya, mengeluarkan biaya operasionalnya berupa gaji, pembayaran bunga, penghasilan non balas jasa atau transfer payment kepada para pekerja yang dia punya rumah tangga. Ya, jadi rumah tangga ini mendapatkan penghasilan dari gaji, bunga, dividen ya, dividen itu berupa saham, sewa dan sebagainya dari perusahaan. Kemudian rumah tangga membeli produk dan jasanya ke perusahaan, gitu ya. Kemudian rumah tangga juga dia bisa membeli dari impor dunia internasional, dan perusahaan itu bisa juga mendapatkan pendapatan dari dunia internasional berupa ekspor ya. Ya inilah siklusnya ya. Jadi ada 3 kegiatan interaksi utama adalah perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Di sini ya saling memutar jadinya ya. Jadi perusahaan dapat uang dari pemerintah berupa pembelian barang dan jasa, dapat uangnya dari rumah tangga juga dari hasil pembelian. Kemudian pemerintah dapat uang dari pajak dari perusahaan dan pajak dari rumah tangga. Kemudian rumah tangga dapat uangnya dari perusahaan berupa gaji, pembayaran bunga dan sebagainya. Kemudian rumah tangga juga mendapatkan uang dari pemerintah berupa subsidi. Ya, bisa subsidi tadi bensin, bisa subsidi listrik, kesehatan dan sebagainya ya, atau subsidi fasilitas umum dan sebagainya ya. Itu ya, itu adalah disebut dengan siklus aliran pendapatan. Kemudian ada juga disebut model circular flow yang tadi ya. Jadi model circular flow membagi perekonomian menjadi 4 sektor. Pertama ada sektor rumah tangga, ada household sektor yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Ya, jadi rumah tangga itu dianggap sifatnya homogen dan identik ya. Kemudian
Ada firm sektor atau sektor perusahaan yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Kemudian ada sektor government yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Kemudian ada sektor luar negeri, yaitu sektor perekonomian dunia, di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor impor. Ya, jadi 4 kegiatan utama di dalam model circular flow perekonomian. Kemudian ada 3 pasar utama atau 3 basic market dalam menunjang GDP. Pertama, ya, ada pasar barang dan jasa, good and service market, di mana pasar barang dan jasa ada pertemuan antara permintaan dan penawaran. Ini seperti misalkan mall, ya, kemudian ada retail, ya, pasar, ya, tradisional, modern dan sebagainya, ya. Kemudian ada pasar tenaga kerja. Di sini ada interaksi antara permintaan dan penawaran. Ini ada job fair, ya, misalkan. Kemudian ada di sini ada info lowongan internet gitu, ya. Atau ada agensi, ya. Agensi atau juga perguruan tinggi, ya, di sini, ya. Perguruan tinggi kerjasama dengan perusahaan. Ya, ini, ya, banyak sekali, ya. Kemudian selanjutnya ada pasar uang. Nah, interaksi antara permintaan uang. Nah, ini bisa pasar uang itu ada di sekuritas, ya. Ya, saham, ya, kemudian ada di Bursa Efek misalkan. Bursa Efek Indonesia, ya. Oke, itu, ya. Jadi ada 3 pasar dalam menunjang interaksi utama di dalam perekonomian, ya. Ini di sini, ya, ini pas tahu lah pasar modern, ya. Kemudian metode-metode perhitungan PDP atau GDP. Pertama ada metode output, ya. Metode ini PDP adalah total output, ya, produksi yang dihasilkan, total produksi yang dihasilkan suatu negara, ya. Yang dihasilkan suatu negara dalam satu perekonomian yang menghitung nilai tambah, yaitu selisih antara nilai output dengan nilai input. Jadi PDP-nya rumusnya adalah nilai total sama dengan nilai output dikurangi nilai input. Ya, kemudian ada metode pendapatan income approach, di mana di sini adalah konsepnya memandang nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Nah, ini rumusnya dikalikan semua, ya. Fungsinya ada output, ada tenaga kerja, barang modal, uang, dan kemampuan entrepreneur. Maka PDB adalah total dari seluruh faktor produksi. Jadi L ditambah output, ditambah barang modal, tambah uang, tambah kemampuan entrepreneur. Kemudian ada metode expenditure approach atau metode pengeluaran. Nah, nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Menurut ini ada beberapa jenis pengeluaran agregat atau dirata-ratakan dalam suatu perekonomian. Pertama adalah kita akan melihat konsumsi rumah tangga dalam suatu periode. Kemudian yang kedua adalah konsumsi pemerintah. Yang ketiga adalah pengeluaran investasi dan ekspor neto. Di dalam penelitian, konsumsi rumah tangga itu bisa mencapai 60-70% dalam konsumsi suatu negara. Sisanya adalah konsumsi rumah tangga 30-40%, ya, pemerintah. Kemudian kita akan melihat juga data tentang investasi dan ekspor neto, sehingga PDB ini rumusnya adalah di mana konsumsi rumah tangga ditambah konsumsi government ditambah investasi, ya, yang dilakukan di suatu negara itu. Investasinya ada 2, ada investasi dalam negeri yang dilakukan oleh masyarakat di lokal, dan ada juga investasi direct investment atau foreign FDI, ya, foreign direct investment, atau investasi asing yang masuk ke Indonesia atau ke suatu negara, ditambah
ekspor ya dikurangi impor. Ya. Jadi kalau lebih besar impornya berarti minus tuh ya kita ya. Jadi ekspornya harus lebih tinggi dari impor kalau mau PDB-nya besar ya. Jadi kalau ekspornya lebih tinggi maka ini jadi plus ya. Tapi kalau impornya lebih tinggi berarti minus. Gitu ya. Kemudian ada pengertian dasar tentang penghitungan agregat. Ada yang disebut dengan GDP atau Gross Domestic Product, di mana menghitung hasil produksi perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. Jadi semua faktor produksi yang berlokasi dalam perekonomian tersebut outputnya diperhitungkan dalam PDB. Kemudian ada yang disebut dengan produk nasional bruto atau gross national product, yaitu nilai produksi ya yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik perekonomian. Kelemahan perhitungan PDB ini dapat dikoreksi dengan mengurangi nilai produksi yang dihasilkan faktor produksi yang berasal dari luar perekonomian. Jadi ini nilai produksi yang dihasilkan oleh faktor produksi yang berada di luar negeri harus ditambahkan. Hasil ini yang disebut dengan PNB. Jadi ini bisa juga begini. Misalkan kita punya perusahaan nasional tapi dia membuka pabrik di luar negeri. Kayak Indomie lah. Indomie ya. Indofood itu Indomie atau mie, perusahaan Indomie itu ternyata dia punya pabrik di beberapa negara bukan hanya Indonesia. Misalkan pabrik di Afrika dia punya. Kemudian Indomie juga membuka pabrik di India. Kemudian Indomie juga membuka pabrik di Arab Saudi. Ya, yang saya tahu. Nah, itu di dalam PDB itu dihitung juga. Ya, jadi berapa sih produksi pabrik Indomie di Arab Saudi, di Afrika, di India itu dihitung juga di dalam menghitung gross national product. Tapi kalau gross domestic product itu tidak dihitung. Ya. Jadi kalau gross domestic product meskipun itu perusahaan dalam Indonesia, Indomie kan perusahaan Indonesia. Tapi kalau produksinya di luar Indonesia, ya di luar negeri produksinya, itu tidak masuk ke dalam perhitungan gross domestic product. Tapi untuk perhitungan gross national product itu dihitung gitu ya. Paham ya? Jadi perhitungannya adalah PDB ya gross domestic product dikurangi PFLN atau produksi dalam luar negeri ya produksi di luar negeri ditambah produksi dalam negeri. Ya, paham ya? Kemudian ada juga perhitungan produk nasional neto atau net nasional product. Yaitu untuk memproduksi barang dan jasa dibutuhkan barang dan modal atau capital goods, maka sektor perusahaan akan melakukan investasi ya, investasinya bisa berupa dia saham ya, penjualan saham. Kemudian dia bisa juga obligasi, ada obligasi perusahaan ya, obligasi ya. Kemudian sukuk juga bisa. Kemudian dari reksadana juga bisa ya. Nah, dalam perhitungan PDB, dalam metode pengeluaran yang dimasukkan dalam total pengeluaran investasi bruto, maka untuk mengetahui gambaran output yang lebih akurat, maka investasi bruto dikurangi depresiasi. Depresiasi adalah penyusutan nilai aset dari suatu perusahaan. Maka penghasilan produk nasional neto adalah PNB atau ini ya, PNB ini ya. PNB, ya PNB dari mana? Dari sini perhitungannya dikurangi nilai depresiasi atau penurunan nilai aset suatu perusahaan. Depresiasi biasanya di sini adalah modal barang ya yang didepresiasikan. Ya. Misalkan mesin produksi itu depresiasi ya, terjadi penyusutan. Mesin produksi kendaraan operasional perusahaan ya juga sama juga. Kemudian juga bisa apalagi ya
ini bukan berapa, inventory persediaan ya, juga depresiasi, terutama persediaan yang barang work in process WIP atau barang setengah jadi. Finished good juga ya, atau finished good juga bisa ya, terjadi depresiasi finished good ya, atau barang jadi inventory masuknya. Kemudian ada national income atau pendapatan nasional ya. Jadi pendapatan nasional atau national income merupakan balas jasa atas seluruh faktor produksi yang digunakan. Jadi angka pendapatan nasional dapat diturunkan dari PNN dari sini ya. Jadi PNN atau net national product atau produk nasional neto. Ya, sebelum mendapatkan PN, maka PNN harus dikurangi oleh pajak tidak langsung dan menambahkan subsidi. Pajak tidak langsung harus dikurangi dulu karena tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi, sedangkan subsidi harus ditambahkan karena merupakan balas jasa atas faktor produksi. Jadi seperti pajak tidak langsung itu pajak tidak langsung itu banyak ya. Jadi kalau kita lihat pajak, ada pajak pendapatan ya. Pendapatan ini pajak pendapatan siapa sih yang dipotong? Nggak, misalkan gaji karyawan ya. Gaji karyawannya dipotong ya dari untuk pajak. Kemudian ada pajak keuntungan PPN ya. Pajak keuntungan juga sama. Kemudian ada lagi pajak penghasilan perusahaan ya. Penghasilan. Nah, pajak lagi ya, itu disebut pajak tidak dikurangi, pajak tidak langsung, dan menambahkan subsidi. Subsidi kan banyak, misalkan subsidi listrik untuk perusahaan atau subsidi BBM. Jadi pendapatan nasional itu adalah PNN tadi ya, PNN itu adalah produk nasional neto dikurangi PTL dan ditambah S. Kemudian ada disebut personal income atau pendapatan personal, disposable ya. Adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu-individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan dalam proses produksi. Bisa berupa gaji atau upah dan bisa berupa non-upah seperti bunga bagi hasil, dividen, dan sewa dan pembayaran asuransi. Jadi non-upah itu adalah income dari hasil perusahaan ya, output perusahaan ya. Misalkan kalau deposito bunga, gitu, pinjaman bunga gitu ya, tapi kan itu nggak syariah ya. Kemudian bagi hasil di sini, bagi hasil juga bisa. Ini kemudian dividen di saham ya. Kemudian ada juga disebut dengan keuntungan dari hasil jual beli saham ya. Keuntungan dari hasil jual beli saham. Rumusnya PP itu adalah PN pendapatan nasional dikurangi LTB laba tidak dibagikan dikurangi PAS pembayaran asuransi sosial ditambahkan PIGK atau pendapatan atau dari government dan konsumen, dan ditambah PNBJ atau pendapatan non balas jasa. Kemudian pendapatan personal disposable ya, pendapatan personal yang dapat dipakai oleh individu baik untuk membiayai konsumsinya maupun ditabung. Besarnya adalah pendapatan nasional dikurangi pajak atas pendapatan personal. Per DB harga berlaku dan harga konstan ya. Nilai PDB suatu periode tertentu itu sebenarnya merupakan hasil perkalian antara harga barang yang diproduksi dengan jumlah barang yang dihasilkan ya. Misalkan PDB tahun 2017 adalah hasil perkalian antara harga barang tahun 2017 dengan jumlah barang yang diproduksi tahun 2017. Misalkan dalam perekonomian yang diproduksi hanya satu jenis, misalkan ya dalam satu negara, dalam satu sistem ekonomi
dia hanya menghasilkan produk misalkan baju. Jadi selama tahun 2017 diproduksi sebanyak misalkan 1.000 potong baju. Bila harga jual per potongnya adalah Rp120, maka PDB tahun 2017 sebesar adalah 120.000. Ya, gampang ya hitungnya. Tapi kan kalau di suatu negara kan tidak mungkin ya kita hanya menghitung satu produk saja, kan banyak sekali produknya. Ini memang ini perlu data yang banyak sekali untuk menghitung PDB. Siapa sih yang menghitung PDB? Itu ada BPS ya, Badan Statistika. Jadi kalau kalian ingin melihat data PDB, misalkan kalian ingin skripsi atau apa, tinggal buka saja websitenya BPS ya, Badan Pusat Statistik. Nanti di sana sudah kelihatan berapa sih PDB atau Gross Domestic Product di Indonesia dari tahun ke tahun ya. Kemudian jika pada tahun 2016 nilai PDB adalah 100.000, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PDB tahun 2017 lebih baik dari PDB tahun 2016. Jadi bisa juga dibandingkan ya. Kemudian manfaat dan keterbatasan perhitungan PDB atau produk domestik bruto. Pertama, perhitungan PDB dan analisa kemakmuran ya. Perhitungan PDB akan memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu negara dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk. Angka tersebut dapat dinamakan dengan PDB per kapita. Pernah dengar ya? GDP per kapita. Berapa sih pendapatan? Semakin tinggi nilai PDB per kapitanya, maka negara tersebut semakin makmur pada dasarnya. Perhitungan PDB dan masalah kesenjangan sosial. Jadi perhitungan PDB, analisa PDB itu dapat digunakan atau menganalisis tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Ada hubungan positif antara tingkat PDB per kapita dengan kesejahteraan sosial. Jadi semakin tinggi dalam data itu demikian, semakin tinggi nilai PDB per kapita, maka mengindikasikan bahwa kesejahteraan sosial dalam perekonomian tersebut suatu negara ya itu semakin bagus ya. Maka kalau ini boleh dilihat ya, tugas baca, kalian coba cari data terkait dengan PDB per kapita di negara-negara Asia. Siapa sih negara tertinggi yang mempunyai PDB per kapitanya tertinggi di negara Asia? Dan Indonesia berada di peringkat berapa? Cari ya, itu tugas ya. Tugas mencari data PDB per kapita ya di Asia, di negara-negara Asia. Di sini. Di negara Asia ya. Ini tugas ya. Oke, negara Asia. Oke, ini Indonesia berada di tingkat berapa? Oke, ada kelemahan tapi ada kelemahan juga dalam perhitungan PDB, yaitu tidak diperhitungkannya dimensi non material. Jadi dimensi non material tidak dihitungkan dalam perhitungan PDB, sebab PDB hanya menghitung output yang dianggap memenuhi kebutuhan fisik material yang dapat diukur dengan uang. Misalkan terkait dengan ide kreatif ya, itu kan belum bisa dihitung tuh ya. Brand juga belum bisa dihitung ya, brand produk gitu dan sebagainya itu belum bisa dihitung. Meskipun misalkan sekarang sudah ada ya, misalkan kita ada jasa produksi desain atau apa, musik, karya-karya gitu, sebenarnya bisa sih ya. Kalau mau dihitungkan dalam PDB bisa gitu ya. Kemudian manfaat dan keterbatasan perhitungan PDB yang selanjutnya, PDB per kapita dan masalah produktivitas ya. Untuk memperoleh perbandingan produktivitas antar negara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, jumlah dan komposisi penduduk ya.
jumlah dan struktur kesempatan kerja, dan faktor-faktor non-ekonomi. Jadi ini harus dilihat ya, populasi penduduk, kemudian peluang kerja ya, peluang kerja juga, atau misalkan lapangan pekerjaan yang tersedia dibagi dengan angkatan kerja yang tersedia gitu ya. Kemudian faktor-faktor ekonomi. Beberapa negara ini memang kekurangan tenaga kerja, misalkan di Arab Saudi misalkan. Kenapa sih Arab Saudi itu banyak sekali tenaga kerja asing? Ya, karena memang di Arab Saudi banyak pekerjaan yang SDM-nya kekurangan. Mereka kekurangan SDM karena atau di Arab Saudi atau di beberapa negara ya di Timur Tengah itu mereka kekurangan pekerja karena populasi penduduknya yang sedikit ya. Jadi lapangan pekerjaannya banyak, tapi orangnya kurang ya, sehingga dia harus mencari ke negara lain termasuk Indonesia ya. Jadi banyak orang Indonesia atau yang disebut dengan tenaga kerja Indonesia TKI gitu yang bekerja di Timur Tengah. Kenapa sih? Karena mereka kekurangan orang, membutuhkan orang. Tapi kalau di Indonesia kebalik, lapangan pekerjaannya terbatas, tapi potensi dari tenaga kerjanya banyak, angkatan kerjanya banyak gitu ya, sehingga banyak pengangguran, sehingga tidak beretika apabila pemerintah membuka tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia ya, betul ya, dengan alasan bahwa negara lain pun menerima pekerja Indonesia. Berbeda harusnya ya. Jadi harusnya pemerintah itu lebih bijaksana bahwa di Indonesia itu penganggurannya masih tinggi karena lapangan pekerjaannya masih sangat terbatas dibandingkan dengan tingkat jumlah lulusan baik dari SMK, dari perguruan tinggi ya, yang semakin banyak tiap tahun, tapi lapangan pekerjaannya terbatas. Sehingga alangkah tidak baiknya kalau misalkan pemerintah masih mengizinkan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia ya, terutama tenaga kerja yang pekerjaannya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja kita seperti buruh dan sebagainya gitu ya. Kemudian penghitungan PDB dan kegiatan-kegiatan ekonomi tak tercatat. Nah, ini juga tidak bisa dijadikan. Misalkan buruh tani, pembantu rumah tangga itu adalah para pekerja non formal sebenarnya. Nah, ini tidak tercatat dalam PDB ya, non formal ini tidak tercatat dalam PDB. Jadi ada keterbatasan kemampuan administrasi suatu negara. Harusnya dicatat sih sehingga ini masuk ke dalam PDB. Ya, pekerjaan-pekerjaan non formal atau UMKM mikro ya, mikro juga nih. Usaha mikro juga mungkin ini tidak tercatat karena saking banyaknya ya. Usaha mikro misalkan jualan seblak depan kampus yang penghasilan modalnya hanya 5 juta misalkan ya, atau modalnya 2 juta juga bisa dagang kan sekarang kan, atau bahkan modal 1.500.000 sekarang udah bisa dagang. Itu sebutnya usaha mikro. Nah, yang kayak gitu-gitu itu tidak tercatat tidak di negara kita, di sistem suatu administrasi negara kita ya, sehingga itu tidak masuk ke dalam PDB ini. Kemudian distribusi pendapatan atau income distribution ada dua. Ini kita ingin menganalisa distribusi pendapatan, apakah terjadi ketimpangan atau tidak dalam suatu negara itu. Apakah misalkan bisa jadi kita lihat PDB per kapitanya tinggi. Wah, berarti kan makmur nih, tapi belum tentu tuh. Belum tentu makmur karena kita akan lihat di kurva Lorenz atau koefisien Gini. Itu untuk melihat tingkat distribusi pendapatannya, apakah terjadi ketimpangan atau tidak. Apakah kekayaan itu di suatu negara itu dikuasai oleh segelintir orang atau merata oleh semua orang. Nah, gitu ya. Kita akan lihat. Ya, ini disebut koefisien Gini, merupakan alat ukur ketidakadilan distribusi pendapatan dengan menghitung luas kurva Lorenz. Ini ya. Jadi kalau nilai Gini-nya itu lebih kecil dari 0,3, maka tingkat ketimpangannya rendah.
Jadi kalau lebih kecil dari 0,3 nilai Gini-nya atau nilai angka Gini-nya, maka pemerata kekayaannya lebih banyak. Jadi kekayaan tidak dikuasai oleh salah satu golongan saja atau salah satu orang saja. Kemudian kalau nilai indeks Gini-nya antara 0,3 sampai 0,5, maka ini ketimpangannya cukup tinggi ya, atau moderat ya, cukup banyak ketimpangannya. Ya, artinya bahwa kekayaan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Nah, kalau nilainya 0 di atas 0,5 ini tinggi nih. Berarti bahwa kekayaan suatu negara itu hanya dikuasai oleh segelintir orang, sedikit orang. Jadi yang lainnya tidak menikmati. Nah, kemudian kriteria Bank Indonesia, apabila kelompok 20% penduduk termiskin memperoleh pendapatan lebih kecil dari 12% dari keseluruhan pendapatan nasional, maka dikatakan bahwa negara yang bersangkutan berada dalam tingkat ketimpangan yang tinggi. Jadi apabila populasi 20% orang miskinnya memperoleh pendapatannya lebih kecil dari PDP, misalkan begini, PDP-nya atau GDP-nya adalah 50.000 per kapita misalkan ya. Misalkan Indonesia ini GDP-nya atau gross domestic product-nya 50.000 per kapita. 50.000 rupiah, atau kalau didolarkan misalkan 50.000 itu 4 dolar lah. 4 dolar misalkan, 4 dolar. Tapi ternyata ketika kita lihat bahwa penduduk termiskinnya pendapatannya misalkan hanya 10.000 per hari itu. Jadi dia pendapatannya hanya 10.000, di bawah pendapatan per kapita yang 50.000. Maka itu menandakan bahwa terjadi ketimpangan yang tinggi dalam distribusi kekayaan pendapatan. Paham ya? Jadi kalau nggak paham nanti boleh tanya. Kemudian apabila kelompok yang 20% termiskin di suatu negara itu pendapatannya antara 12% sampai 16%, tingkat ketimpangan moderat, itu disebutnya moderat. Kemudian apabila kelompok 20% termiskin pendapatannya lebih besar dari 16%, maka tingkat ketimpangannya rendah. Ini kalau misalkan orang termiskin di suatu perekonomiannya itu pendapatannya lebih besar dari 16% dari pendapatan nasional. Oke, cukup ya. Cukup pertemuan kita kali ini di materi 9 ya. Nanti kita akan saya bikin video untuk materi yang ke-9 ya, terkait dengan teori konsumsi dan investasi. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya di forum ya, atau di Japri boleh, atau di WA. Yang mana? Ini.